Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Aida. Telah mengikuti kegiatan Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia (STMI) yang luar biasa dan fantastis dengan pemateri Coach Alvan. Dan terkait dengan materi yang dilakukan oleh Coach Alvan, dia membahas tentang apa itu icebreaker, yang mengkaji tentang bagaimana icebreaker itu mampu mencoba memberikan sebuah situasi dari yang membosankan, mengantuk, dan tegang menjadi ceria dan menyenangkan. Terus kemudian dari Alvan juga beliau mencoba untuk menyampaikan icebreaker itu sebagai sebuah cara agar kita beranjak dari sesuatu yang tidak yang membosankan, kemudian dari mengantuk dan tegang ke situasi yang menyenangkan dan membuat kita bahagia dan ceria. Nah, terus kemudian untuk menghilangkan perasaan kejenuhan dan agar kita bisa senang kembali dalam bekerja. Terima kasih motivator Alvan atas kontribusi ilmunya. Terus kemudian untuk icebreaker yang lain, materinya yang lain itu bagaimana kita mengetahui apa sebenarnya manfaat icebreaker. Manfaat icebreaker itu adalah di mana kita bisa memperoleh sebuah penyerapan secara optimal dan bahkan maksimal dalam sebuah situasi atau kondisi. Kemudian yang kedua, menguatkan hubungan antara audiens dengan pembicara. Terus tentunya motivasi audiens dalam proses forum. Nah, selanjutnya adalah motivator Alpha menyampaikan mengapa perlu icebreaker. Yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana keterbatasan daya tahan setiap orang dalam konsentrasi menyerap informasi. Kemudian yang kedua adalah keterlibatan audiens terhadap forum agar muncul rasa kebersamaan terhadap forum. Kemudian yang ketiga adalah icebreaker itu penting untuk mempertahankan kondisi para audiens atau penerima pesan sebelum forum dimulai. Kemudian yang selanjutnya adalah semoga kejenuhan dan kebekuan suasana forum akan menjadi lebih bagus. Nah, terkait itu teman-teman, itu yang beberapa kesimpulan-kesimpulan dari motivator Alvan terkait icebreaker. Dan selanjutnya yang perlu difahami bahwa dalam icebreaker tersebut perlu ada teknik icebreaker yang bisa dilakukan. Apakah itu melalui senam anggota tubuh atau menyampaikan kata-kata yang hampir mirip tapi memiliki makna yang berbeda. Dan beliau memberikan penggambaran bagaimana sebuah icebreaker dibuat itu dalam sebuah bentuk gambar yang di dalamnya memuat beberapa kata-kata yang bisa membuat dan kita mampu menyerap sesuatu itu berdasarkan tampilan gambar yang telah dia berikan contohnya. Terus kemudian ada juga senam angka ya, dan ini luar biasa bagi saya. Bagaimana diminta audiens untuk mengingatkan dalam berapa menit, kemudian diminta kembali untuk menyampaikan angka-angka yang telah dia baca tersebut. Luar biasa, bukan? Terima kasih banyak Dinda atas motivasinya, Saudara Alvan. Kemudian selanjutnya, eh, Saudara Alvan juga mencoba untuk menyampaikan bagaimana kita bisa mencapai sebuah kemanfaatan otak manusia yang sangat luar biasa. Di dalamnya dia menyampaikan bahwa di otak kita itu yang sangat luar biasa. Terdapat 1 triliun sel otak, 100 miliar sel aktif, dan 9.900 miliar sel penghubung. Luar biasa ya. Dan bagaimana memaksimalkan fungsi otak bagian bagian kanan dan kiri. Nah, kemudian bagaimana ingatan jangka pendek, bagaimana ingatan jangka panjang yang di dalamnya harus menyesuaikan antara fungsi otak yang sesungguhnya untuk ingatan jangka panjang terkait dengan angka, bahasa, tulisan, kata-kata, logika, hitungan, analisis. Dan dalam ingatan jangka panjang terkait dengan imajinasi, gambar, bentuk, warna, musik, dan emosi. Terima kasih banyak Dinda Alvan atas motivasi untuk meningkatkan kita ke arah fungsi nalar otak. Kemudian
beliau juga menyampaikan bahwa kebanyakan otak kiri itu menggunakan otak kiri. Kenapa hal itu terjadi? Oleh karena dengan otak kiri belajar menjadi tidak menyenangkan, sedangkan untuk otak kiri juga dengan mengandalkan otak kiri itu sulit konsentrasi. Oh, begitu kira-kira ya. Jadi itu beberapa hal terkait dalam meningkatkan daya nalar atau daya ingat. Nah, untuk meningkatkan daya nalar atau daya ingat, eh, yang perlu kita ketahui adalah ciptakan sebuah hubungan atau asosiasi. Kemudian di dalam hubungan atau asosiasi itu kita perlu juga memberikan contoh-contoh yang fleksibel yang bisa memuat seseorang untuk mengetahui bagaimana meningkatkan daya nalar atau daya ingat itu melalui cerita-cerita seperti studi kasus terkait dengan sebuah peristiwa sehingga kita tidak condong atau cenderung untuk melupakan sesuatu itu. Nah, selanjutnya motivator Alvan juga membahas tentang meme mapping. Nah, meme mapping ini dalam langkah-langkah atau konsep gambarannya sebenarnya adalah sebuah tujuan apa yang ingin kita capai di dalam dengan langkah-langkahnya. Kemudian di mana kita membuat perencanaan teknik sampai langkah-langkahnya dan actionnya. Dan itulah motivator Alvan, kami mendapatkan beberapa informasi terkait itu luar biasa. Terus kemudian masih banyak lagi sebenarnya yang disampaikan oleh motivator Adinda, motivator Alvan, dan ini menginspirasi kita untuk mencoba menguatkan diri untuk melakukan beberapa kajian-kajian penting ketika kita ingin menyampaikan informasi kepada orang lain sehingga orang lain itu merasa suka mendengarkan kisah dan cerita kita. Nah, itu dari motivator Alvan. Sebenarnya banyak sekali yang beliau sampaikan, teman-teman. Tetapi cukup barangkali dari apa yang saya sampaikan, bagaimana dia membuat strategi marketing ala Tung Desem Ringin, kemudian marketing bisnis dan spiritual, hingga kemudian dia mencoba untuk menyampaikan bahwa marilah kita melakukan perubahan. Kata-katanya adalah siapakah orang yang paling berpengaruh dalam hidup Anda? Tidak ada yang bisa menghambat diri Anda kecuali diri Anda sendiri, kesadaran penuh atas tanggung jawab kehidupan Anda. Dan disitulah kita melakukan sebuah perubahan semangat semuanya untuk teman-teman. Selanjutnya teman-teman, eh, dari coach Sakti Syaputra yang sudah malang melintang ya menyampaikan motivasi sehingga bisa menginspirasi kita terkait dengan apa yang dilakukannya. Beliau sudah pernah mengikuti pembicara internasional entrepreneur business training berpengalaman sejak 10 tahun yang lalu, narasumber motivator di Kementerian RI luar biasa ya. Narasumber di perguruan tinggi Toyota Astra Motor tahun 2020, 2021 dan 2022, bahkan pernah menjadi narasumber di Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI luar biasa untuk Provinsi Bangka Belitung. Nah, beberapa hal yang perlu kita pahami dan perlu kita ketahui bahwa apa yang disampaikan oleh motivator Alvan tersebut sudah betul-betul mampu memberikan kita beberapa penyampaian dasar ketika kita mencoba untuk menalar kita supaya kita bisa dan mampu terlibat dalam berbagai hal dan kita mampu atau bisa mengembangkan kemampuan berkomunikasi kita. Kemampuan berkomunikasinya adalah bagaimana kita memiliki kemampuan komunikasi secara lisan, dan penelitian yang dia menggambarkan penelitian yang dilakukan oleh Asosiasi MBA Dunia dilakukan terhadap lulusan program MBA menyimpulkan bahwa soft skill antara lain kemampuan komunikasi lisan lebih berperan dalam peningkatan karir. Sepakat Coach Sakti terkait dengan ini. Terus kemudian dari beberapa materi-materinya juga beliau menggambarkan bahwa ada sebuah pidato yang dilakukan di tahun 2500 tahun di Athena. Ada orang yang berpidato katanya.
satu, kewajiban sebagai warga negara berbicara dalam legislatif, kemudian yang kedua berbicara di pengadilan, dan itu dikemukakan oleh Socrates mengajarkan kepada murid-muridnya mereka dalam filsafat retorika luar biasa. Terus kemudian saudara-saudara, bagaimana mengetahui tantangan seorang pembicara? Tantangan seorang pembicara itu yang pertama adalah dia selalu harus antusias. Betul, antusias itu penting dan sangat bermakna sekali. Dan daya ingat harus selalu dipertahankan. Dan yang pertama sebenarnya adalah keberanian. Ini luar biasa sekali. Dan tanpa keberanian saudara-saudara, maka pembicara itu tidak akan bisa lebih optimal. Dari beberapa hal yang dikemukakan oleh Coach Aswan, apa yang sebenarnya kesalahan umum dari pembicara? Ketika pembicara, apakah modelnya itu pembukaan konvensionalnya, isu-isu yang tidak jelas, nada suara yang monoton, bahasa tubuh yang fasih, kemudian mimik wajah yang datar, serta tidak menggunakan metafora, cerita, atau ilustrasi. Memang benar sekali apa yang disampaikan oleh Kos Sakti. Terima kasih Kos atas inspirasinya. Nah, untuk menjadi seorang master, maka perlu beberapa hal saudara-saudara, sebagaimana yang disampaikan oleh Kos Sakti. Yang pertama adalah belajar dari pengalaman diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah belajar dari pengalaman diri orang lain dan berlatih berbicara di depan cermin. Itu betul. Nah, ini kadang-kadang kalau kita ingin bicara di depan cermin sebagai wujud kita yang pertama untuk menyampaikan bahwa segala apa yang kita lakukan sebenarnya itu sudah pas atau tidak, karena dari depan cermin kita bisa melihat gerak-gerik mulut kita, kemudian aura kita dan lain sebagainya. Selanjutnya berbicara kepada siapapun yang mau mendengarkan, dan yang kelima adalah bicara saat sedang berkendaraan, dan kemudian keenam bicara saat sedang di kamar mandi, dan yang ketujuh adalah bicara setiap saat ada kesempatan. Luar biasa, betul. Yang menarik adalah apa yang Anda rasakan saat pertama kali berbicara di hadapan umum? Di antara yang dia sampaikan adalah, dan ini lebih yang terlihat sekali, terlihat sekali berdasarkan survei yang membuktikan bahwa ternyata orang itu yang dirasakan itu yang paling terbesar tingkatannya adalah public speakingnya, kemampuan berbicara, berkomunikasinya yang masih kurang dibandingkan dengan takut akan kematian luar biasa dan takut terbang. Dan ternyata ilmu public speaking itu penting, dan hari ini kita dicoba dirangkum oleh saudara Kos Sakti untuk memberikan pengakuan bahwa public speaking itu penting bagi siapapun, termasuk pemula, kemudian orang yang terbiasa bicara dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara dari Coach Afan, dari Coach Sakti juga kita memperoleh bagaimana 5 cara pengendalian rasa takut pada diri sendiri. Yaitu yang pertama adalah marilah kita menyesuaikan diri, menahan pernafasan, merubah bahasa tubuh, perlu pemanasan, dan yang terakhir adalah perlu penjangkaran. Demikian saudara-saudara apa yang disampaikan oleh Kosasti pada kesempatan di bagian materi di bagian materi presentase. Dan kemudian masih banyak sebenarnya hal yang dilakukan. Bagaimana perlu teknik opening di dalam melakukan visual impact, kemudian powerful question, kemudian audience, kemudian storytelling, dan itu penting dilakukan oleh karena kenapa? Melalui berbagai hal ini kita bisa mengetahui apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan. Nah, saudara-saudara, itu beberapa hal yang bisa saya berikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Coach Sasti. Demikian dari saya, dan kemudian bagaimana kita perlu pula untuk menyenangkan audiens kita, kemudian teknik menjawab. Demikian itu beberapa hal yang saya ingin sampaikan terkait dengan materi dari Coach Sakti dan Adinda Motivator Alfan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq hidayah, dan selamat bermotivasi di tempat-tempat lain.